Berita yang penting Anda ketahui malam ini dalam TNP Evening News. Pesawat Garuda alami kebakaran mesin setelah lepas landas. Calon jemaah haji dievakuasi. Tunggak pajak 250 miliar, Bobi Nasution segel kembali Mall Centerpoint, Medan. Dan Juventus menjadi kampiun Coppa Italia 2023-2024. Kami kembali hadir menyapa Anda, menyampaikan informasi terkini yang penting Anda ketahui sepanjang hari ini. TNP Evening News, edisi Kamis 16 Mei 2024, kita mulai sekarang. Selamat malam, kita mulai TNP Evening News dengan informasi dari Makassar. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA1105 mengalami kebakaran mesin pada hari Rabu sore. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA1105 terpaksa mendarat darurat usai mengalami kebakaran mesin 10 menit setelah lepas landas. Pesawat tipe Boeing 747-400 itu memuat setidaknya 450 orang yang merupakan rombongan calon jemaah haji asal embarkasi Makassar serta 18 awak pesawat. Pesawat mengalami kebakaran mesin setelah 10 menit lepas landas dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Pilot kemudian mengambil keputusan untuk melakukan emergency landing atau return to base kembali ke Bandara Sultan Hasanuddin. Pesawat akhirnya mendarat dengan selamat sekitar pukul 17.07 waktu Indonesia Tengah setelah berada sekitar 30 menit di udara. Setelah dipastikan semua penumpang dalam keadaan selamat, jemaah calon haji kemudian dipulangkan ke Asrama Haji Makassar. Sedianya penerbangan GA1105 dijadwalkan berangkat pada pukul 15.30 WITA dan tiba di Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah pada pukul 21.10 waktu setempat. Atas insiden tersebut, Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, memohon maaf dan memastikan semua penumpang pesawat tiba di bandara dalam keadaan selamat. Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi kepada semua jemaah haji pada penerbangan tersebut dan juga Kementerian Agama Republik Indonesia selaku penyelenggara haji, ujarnya saat dikonfirmasi melalui kompas.com. Lebih lanjut, Irfan menyatakan para penumpang akan kembali diberangkatkan secepatnya mengacu pada kesiapan pesawat pengganti. Sementara itu, Kementerian Perhubungan melakukan inspeksi khusus terhadap perbaikan pesawat Garuda Indonesia yang mengalami kebakaran mesin tersebut. Terpisah, Kementerian Agama telah memberikan teguran keras kepada maskapai plat merah tersebut. Akibat menunggak pajak 250 miliar rupiah, Wali Kota Medan Bobi Nasution kembali menyegel Mall Centerpoint, Medan. Jordan Gozali melaporkannya untuk Anda. Wali Kota Medan Bobi Nasution menyegel Mall Centerpoint di Jalan Jawa, Kota Medan karena tidak membayar pajak retribusi sejak bangunan itu berdiri pada 2011. Menantu Presiden Joko Widodo itu menyebut pengelola Mall Centerpoint hingga saat ini belum membayar tunggakan pajak retribusi mencapai 250 miliar rupiah. Bobi juga menyebut pihaknya sudah berkali-kali menyampaikan kepada pengelola Mall Centerpoint untuk menyelesaikan tunggakan pajak retribusi tersebut. Namun hingga 15 Mei 2024 pembayaran tunggakan tak kunjung dilakukan. Mall Centerpoint juga pernah disegel pada tahun 2021 lantaran PT ACK selaku pengelola tidak membayar pajak bumi dan bangunan Mall Centerpoint sejak 2010 sebesar 56 miliar. Setelah pembayaran itu diselesaikan, mall tersebut beroperasi kembali. Bangunan Mall Centerpoint berdiri di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia atau KAI yang bersengketa, sehingga mall tersebut tidak mengantongi izin mendirikan bangunan di lahan tersebut. Pemkot Medan tidak pernah menyetujui pembangunan mall di atas lahan PT KAI tersebut. Bobi juga menegaskan Pemko Medan memberikan waktu hingga 30 Mei 2024 kepada PT ACK untuk melunasi kewajiban pajaknya. Jika tidak, bangunan Mall Centerpoint tersebut akan dibongkar. Kalbe Farma setuju untuk membagikan dividen sebesar 1,4 triliun di tengah tertekannya raihan laba bersih perusahaan obat-obatan tersebut. Dalam rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan mulai tadi pagi, Kalbe Farma berkomitmen untuk tetap mempertahankan rasio pembayaran dividen di atas 50% dari laba bersih. Ini berarti Kalbe akan membagikan dividen setidaknya 1,4 triliun rupiah kepada seluruh pemegang saham. Sepanjang tahun 2023, Kalbe tercatat meraih penjualan bersih sebesar 30,44 triliun pada tahun 2023. Capaian itu mencerminkan pertumbuhan sekitar 5,22% year on year. Namun demikian,
demikian, laba bersih yang diraih mengalami penurunan dari 3,38 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 2,76 triliun pada tahun 2023. Pada tahun ini, perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 5% hingga 9% secara tahunan dengan laba bersih yang diharapkan tumbuh hingga double digit. Perseroan juga berencana mengalokasikan 1 triliun rupiah sebagai belanja modal yang akan digunakan untuk membangun 2 pabrik alat kesehatan senilai 400 miliar rupiah, penambahan kapasitas produksi obat generik, pengembangan produk, serta anggaran distribusi. Kalbe juga menyetujui untuk melakukan aksi korporasi berupa pembelian kembali saham dengan nilai maksimal 1 triliun atau setara harga maksimal Rp1.600 per lembar saham. Rencananya buyback saham akan dilakukan pada periode 16 Mei 2024 hingga 15 Mei 2025. Presiden Direktur Kalbe Farma Irawati Setiadi menjelaskan perseroan telah menganggarkan program buyback dengan nilai maksimal 1 triliun rupiah untuk memberikan dukungan terhadap harga saham Kalbe dalam kondisi pasar modal yang masih diliputi ketidakpastian, selain mencerminkan keyakinan manajemen terhadap fundamental Kalbe yang kuat. Informasi dari dunia olahraga, Juventus juarai Coppa Italia 2023-2024 usai mengalahkan Atalanta dengan skor 1-0. Gol tunggal Dusan Vlahovic memastikan si Nyonya tua meraih gelar Coppa Italia ke-15. Atalanta dan Juventus bertemu di laga pamungkas Coppa Italia musim 2023-2024 di Stadion Olimpico Roma, Kamis dini hari waktu Indonesia. Pertandingan baru berjalan 4 menit, Dusan Vlahovic langsung mencetak gol pertama untuk Juventus. Memanfaatkan bola operan dari Andrea Cambiaso, sepakan Vlaho tidak dapat dibendung. Tertinggal 1 gol, Atalanta berbalik menyerang, tampil dominan sepanjang babak pertama, namun tidak satu tendangan pun yang diarahkan tim Atalanta ke gawang Juventus. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Vlahovic hampir menggandakan keunggulan usai menyundul bola hasil umpan silang dari Cambiaso. Namun gol tersebut dianulir oleh VAR setelah didapati Vlaho telah berada dalam posisi offside. Tidak ada gol yang diciptakan hingga peluit panjang dibunyikan. Skor 1-0 menjadi hasil akhir di pertandingan tersebut. Kemenangan ini menjadikan Juventus tim tersukses di Coppa Italia dengan 15 gelar. Kemenangan ini juga sekaligus memutus puasa trofi dari tim asal Turin itu setelah piala terakhirnya pada Coppa Italia musim 2020-2021. Dan informasi dari Coppa Italia tadi menjadi akhir dari perjumpaan saya bersama Anda di DNB Evening News. Saya, Yohanes Pasaribu, mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda selama 2 bulan ini. Namun begitu, DNB Evening News tetap akan hadir setiap Senin hingga Jumat di Spotify, Noise, Apple Podcast, YouTube channel DNB Media Network, dan melalui website news.dmnetwork.my.id. Sampaikan juga kritik dan saran Anda melalui redaksi online @dnbmedia.my.id. Terima kasih dan sampai bertemu dimanapun kita bertemu nanti.